Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kodam 14 Hasanuddin menggelar kejuaraan nasional sepak takraw yang memperebutkan Piala TNI tahun 2024. Turnamen ini digelar di Gor JK Arenatorium Unhas sebagai rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-79. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Kodam 14 Hasanuddin menjadi penyelenggara dalam kejuaraan nasional sepak takraw memperebutkan Piala Panglima TNI. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian untuk memperingati Hari Ulang Tahun TNI yang ke-79. Bertempat di Gor JK Arenatorium Unhas, kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 24 hingga 27 September 2024. Kapendam 14 Hasanuddin Kolonel Infanteri Mangapul Hutajulu mengatakan, turnamen ini diikuti oleh 64 regu yang terdiri dari 40 regu putra dan 24 regu putri. Peserta merupakan kontingen dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara yang akan memperebutkan hadiah dengan total senilai 178 juta rupiah. Baik, terima kasih ya. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian ya. Hari ini tanggal 24 September 2024 ya, bertempat di Gor Unhas ya. Diadakannya pertandingan sepak takraw kejuaraan nasional ya, memperebutkan Piala Panglima TNI tahun 2024. Diadakannya kejurnas sepak takraw ini adalah dalam rangka untuk memeriahkan dan juga untuk memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-79 tahun 2024. Adapun di dalam pertandingan kejurnas ini diikuti oleh kontingen-kontingen baik dari provinsi lainnya, juga dari kontingen dari Sulawesi Selatan dan juga dari provinsi Sulbar maupun Sultra ya. Di mana dalam pertandingan kejurnas ini dimulai dari tanggal 24 September sampai dengan tanggal 27 September. Adapun yang diikuti oleh sebanyak 64 regu yang terdiri dari 40 regu putra dan 24 regu putri ya. Hadiah total sebanyak 178 juta ya, yang untuk diperebutkan untuk uang pembinaan. Kemudian tujuan juga ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan, dan meningkatkan kemanunggalan TNI bersama rakyat ya. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan dalam menggelar kejuaraan nasional sepak takraw memperebutkan Piala Panglima TNI. Dalam hal ini kebetulan yang ditunjuk penyelenggaranya adalah Kodam 14 Hasanuddin. Tadi sudah saya sampaikan harapannya yang pertama tadi ya, kita juga untuk mempererat, meningkatkan tali silaturahmi ya, kebersamaan dan kemanunggalan antara TNI dan rakyat, dan juga kita untuk kembali meningkatkan prestasi atlet-atlet sepak takraw nasional kita agar dapat lebih meningkatkan ke tempat jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Selama ini masing-masing satuan juga ada pembinaannya kepada anggota kita maupun juga masyarakat untuk khususnya cabang olahraga sepak takraw ya. Jadi kita ketahui bersama juga tim satuan-satuan kita juga ada dalam pembinaannya di satuannya masing-masing ya, antara bergabung TNI juga dengan warga masyarakat yang ada. Demikian Pak. Ada dari kontingen, dari Kodam juga ada, dari Polda juga ada, dari Lanut maupun Lantamal ada juga di sini gitu. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kemanunggalan TNI bersama rakyat. Juga untuk meningkatkan prestasi atlet sepak takraw nasional agar dapat berlaga di jenjang yang lebih tinggi. Di lingkup TNI sendiri, masing-masing satuan melakukan pembinaan dalam cabang olahraga sepak takraw ini, baik untuk anggota maupun masyarakat umum. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, kabar gembira datang dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang akan membuka program studi baru sebagai jawaban akan kebutuhan industri. Lantas program studi apa saja yang akan dibuka itu? Berikut informasinya. Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin telah membuka 2 program studi baru di tahun 2024 ini. Bahkan 2 prodi baru itu telah menerima mahasiswa. 2 prodi itu yakni metalurgi dan material di bawah Departemen Teknik Mesin, sebagai adaptasi atas perkembangan pendidikan keteknikan di Indonesia.
Tidak berhenti di situ, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin kini kembali membawa kabar gembira bagi para calon mahasiswa baru Fakultas Teknik dengan rencana dibukanya beberapa program studi baru. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli STMT, menyebut bahwa pihaknya membuka 4 program studi baru untuk program sarjana, 2 program studi magister, dan 1 program studi untuk doktor. Pada tahun 2024 ini, Fakultas Teknik melanjutkan lagi kiprahnya untuk memperluas kapasitas keteknikannya. Ya. Tahun ini kita membuka program studi S1 Teknik Geodesi. Kita melihat kebutuhan pengukuran untuk pembangunan infrastruktur khususnya di Indonesia Timur, kebutuhannya masih sangat tinggi, sedangkan berdasarkan pengamatan kita belum ada prodi sejenis untuk itu di kawasan timur Indonesia, dan itu pun untuk di Indonesia baru sekitar ada 4 atau 5 ya, sehingga kita yang berikutnya, dan alhamdulillah tahun ini sudah menerima mahasiswa S1 juga meskipun masih melalui jalur mandiri. Nah, bersamaan pula dengan itu kami menyadari bahwa memang untuk sesuai dengan visi UNAS yang berbasis benua maritim, maka kita melakukan ekspansi dengan membuka program studi S2 Teknik Kelautan ya. S2 Teknik Kelautan di mana kedua prodi baru yang pada tahun 2024 ini baru saja beberapa hari yang lalu ya, itu sudah berhasil mendapatkan akreditasi awal dari Lembaga Akreditasi Mandiri Keteknikan atau LAMTEK. Nah, itu untuk yang tahun ini. Profesor Isran Ramli menambahkan, ada beberapa usulan pembukaan program studi baru di Fakultas Teknik dalam rangka mengadaptasi kapasitas teknologi yang ada di luar, yakni usulan pembukaan prodi Magister Teknik Sistem Perkapalan dan pembukaan prodi Doktor Informatika yang sudah dibahas di level senat akademik. Selain itu, tim dari sejumlah departemen tengah menyiapkan proposal untuk program sarjana teknik medis, program sarjana energi terbarukan, program sarjana di bidang teknik kereta api, serta program studi artificial intelligence sesuai dengan arahan dari Rektor Unhas. Keempat program studi ini dinilai sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Selain itu, potensi untuk mendapatkan mahasiswa juga besar. Persiapannya memang dari 4 itu, 2 sudah selesai pra-proposalnya, sementara digodok oleh tim gugus penjaminan mutu dan peningkatan reputasi di Fakultas Teknik untuk selanjutnya dilakukan evaluasi menyeluruh oleh Senat Fakultas Teknik yang nantinya setelah baru kita ajukan ke level universitas. Sedangkan untuk prodi Teknik Perkeretaapian itu sudah bekerja, sudah pernah melakukan fokus group discussion ya dengan industri kereta api di Indonesia ya. Sedangkan untuk teknik informatika sementara ini timnya juga sudah terbentuk dan kita harapkan keempat prodi ini bersama-sama dalam tahun ini bisa kita rampungkan semua dokumennya ya, sehingga nantinya harapan kita bisa menerima mahasiswa baru S1 untuk tahun ajaran tahun depan. Dengan adanya langkah ini, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan lulusan yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Mobil terbang sudah lama jadi impian para futuris dan mungkin akan segera terwujud menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sementara sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara mengatakan biaya perjalanan mereka akan setara ongkos naik taksi online. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better
every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesawat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Rerin Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.